Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan karunia penciptaan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal untha. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, walaisa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Maknanya memang masing-masingnya diciptakan dengan fitrah penciptaan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk saling dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi satu sama lain di dalam tugas besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan yang tanawwu, yang variatif. Bukan yang tadud, bukan yang saling bertolak belakang. Jadi dalam ikhtilaf, para ulama membagi ada ikhtilaf tanawwu'i, perbedaan yang variatif. Ada ikhtilaf yang tadud, yang saling bertolak belakang. Ini dua perkara yang berbeda dan harus disikapi dengan cara yang berbeda. Misalnya dalam fikih itu kebanyakannya adalah ikhtilaf tanawwu'i, perbedaan yang saling variatif. Satu sama lain menjadi kelengkapan, pilihan-pilihan. Karena itulah ada kalimat yang bukan hadis tetapi dijadikan satu judul oleh seorang imam mazhab Syafi'i, Mufti Agung Damaskus pada zamannya, Imam Muhammad bin Husain Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Judul kitab beliau Rahmatun lil ummah fi ikhtilafil a'immah. Adanya rahmat kasih sayang Allah bagi umat di dalam berbeda pendapatnya para imam. Karena ikhtilafnya ikhtilaf tanawwu'i, ikhtilaf perbedaan pendapat yang variatif. Jadi dalam memahami persoalan-persoalan fikih, maka beliau di situ memberikan gambaran bagaimana perbedaan pendapat para ulama itu bisa menjadi satu kemudahan yang bisa dipilih oleh umat karena ikhtilafnya adalah tanawwu'i, ikhtilaf yang variatif. Contoh ikhtilaf yang variatif misalnya Imam Atha bin Abi Rabah itu dulu berpendapat dengan pendapat yang syadz, bahasa Indonesianya ganjil, bahasa sehari-harinya nyeleneh. Pendapat beliau yang nyeleneh adalah tentang melempar jumroh di hari tasyrik. Para ulama yang lain hampir semua bersepakat bahwa yang namanya melempar jumroh hari tasyrik itu waktu afdolnya ba'da zawal. Ba'da zawal itu setelah matahari geser ke barat, ba'da duhur. Itu waktu afdol. Rasulullah SAW melempar ba'da duhur. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin haji juga ba'da duhur. Umar bin Khattab ketika memimpin ibadah haji juga ba'da duhur. Sayyidina Utsman juga, Sayyidina Ali juga mengamalkannya ba'da duhur. Tetapi Imam Atha mengatakan qabla duhur, qabla zawal afdal aidan. Sama sebelum duhur juga waktu utama. Tidak ada masalah. Dulu kenapa Nabi SAW melaksanakannya ba'da duhur, itu untuk memberi kesempatan kepada para sahabat untuk berhimpun terlebih dahulu agar beliau jelaskan bagaimana tata cara manasik di saat haji wada itu dengan perkumpulan itu. Tapi pendapat beliau ini selama 1350 tahun ini dikecam oleh para ulama yang lain. Imam Atha ini pendapatnya menyendiri, menyelisihi jumhur, menyelisihi kesepakatan para imam. Ini yang dikatakan oleh orang. Karena memang sebenarnya Imam Atha ini, tetapi tidak ada juga orang yang berani kemudian membatalkan pendapatnya Imam Atha ini. Kenapa? Karena Imam Atha ini otoritatif. Bahkan di saat para sahabat masih hidup, misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dua faqihnya umat, dua ulamanya umat, ketika di Makkah dimintai fatwa, beliau berdua akan mengatakan, loh ada Atha kok tanya saya? Tanya Atha itu sudah cukup, kenapa tanya kepada saya? Ini karena beliau seorang yang otoritatif di dalam fikih. Maka ternyata setelah 1350 tahun
pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah ini menjadi satu pendapat yang terpakai. Kenapa? Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta, Komisi Fatwanya Majelis Ulama Kerajaan Saudi Arabia bersidang sekitar tahun 90-an. Kenapa? Karena jumlah jamaah haji sudah berlipat-lipat jumlahnya, sangat banyak. Jamarat itu menjadi sangat padat. Terlebih pada waktu yang disebut waktu afdal, yakni ba'da zawal. Sehingga saking ramainya dikhawatirkan membahayakan nyawa. Desak-desakan, saling dorong, nanti ada yang jatuh, terinjak dan lain sebagainya. Untuk mengatasi itu, pendapat Imam Atha kemudian diangkat. Alhamdulillah ada Imam Atha berkata, qabla zawal afdal, sebelum duhur juga waktu utama. Maka kemudian dengan mengambil pendapat Imam Atha yang selama 1350 tahun dianggap ganjil ini, dijadikan sebagai pendapat yang dipegangi, maka jadwalnya bisa disusun. Jamaah Indonesia jam 6 sampai jam 8. Jamaah India jam 8 sampai jam 10. Jamaah Afrika Selatan jam 10 sampai jam 12. Diatur jadwalnya. Untuk apa? Mengurangi kepadatan supaya tidak terlalu berdesak-desakan. Inilah sifatnya fikih. Jadi ikhtilaf yang tanawu, yang variatif. Sedemikian pula kita bisa melihat laki-laki dan perempuan ini variatif. Beda, dengan beda itu bahkan bukan cuma variatif tetapi menjadi pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu berpasang-pasangan. Nah, kenapa berpasang-pasangan ini menjadi penting nantinya untuk menjadi perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik generasi penerusnya, generasi anak-anaknya. Oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan diberikan satu kapasitas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai sisi. Maka salah satu yang sering saya ungkapkan, bapak-bapak dan ibu-ibu itu berbeda di dalam anatomi tubuhnya, berbeda di dalam metabolismenya, fisiologinya, sampai berbeda di dalam hormon-hormon yang bekerja pada tubuhnya. Dan itu juga memberi konsekuensi perbedaan pada sisi-sisi kejiwaannya. Secara psikis, laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, salah satu yang kemudian menjadi titik perbedaan itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perbedaan dalam pola berkomunikasi. Dalam soal yang lebih mendasar, misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak punya belahan otak kiri dan otak kanan, sama. Tetapi penghubung antara belahan kiri dan kanan otak ini namanya corpus callosum, konon jumlahnya pada ibu-ibu lebih banyak daripada jumlahnya pada bapak-bapak. Apa akibatnya? Koordinasi belahan otak kiri dan kanan pada ibu-ibu konon jadi lebih bagus daripada bapak-bapak. Inilah yang menyebabkan biasanya gitu ya, ibu-ibu itu multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus secara simultan. Kalau bapak-bapak tidak, bapak-bapak itu single tasking. Bapak-bapak itu ayatnya fa'idha farokta fangsab. Kalau selesai dari satu urusan, beralihlah dan fokuslah kepada urusan yang lain sampai tuntas. Itu ayat untuk bapak-bapak. Ibu-ibu tidak begitu. Ibu-ibu itu bisa menyusui anak sambil goreng tempe, sambil ngawasi rice cooker, sambil whatsappan, update status, nonton sinetron, terima telepon, gitu. Itu luar biasa, gitu ya. Dan itu tidak dimiliki bapak-bapak. Akibatnya apa? Bapak-bapak kadang komplain istrinya cerewet ketika menyuruh sesuatu. Karena apa? Karena istrinya membayangkan suaminya juga multitasking seperti dirinya. Mas tolong ya, ruang depan disapu, mau ada arisan. Terus habis itu tolong ke tempat Bu Jono, ambil pesanan lemper.
jumlahnya 50, jangan mau kalau dilebih-lebihin. Sudah tahu toh rumahnya Bu Jono? Nah itu sekalian nanti Mas, kan itu harus digelari karpet, depan karpet kita kan sudah kotor semua. Tolong Mas langsung ke rumah Bu RT. Bu RT yang baru itu rumahnya sebelahnya Bu Jono. Di sana pinjem tikar ya, yang banyak. Terus nanti sekalian daripada bolak-balik, itu galonnya sekalian diisi. Sudah habis semuanya isinya. Terus aku kan juga mau bikin minuman teh panas. Itu buat nyimpen kan biarlah awet pakai jumbo. Jumbo kita tuh udah rusak, udah nggak bisa nahan panas. Kamu tolong mampir tempat ibu sekalian. Di sana ada jumbo, ada warna merah, ada warna hijau. Nanti kamu pilih yang warna merah ya, jangan yang warna hijau. Merah apa pink ya? Aku lupa. Pokoknya itu antara merah atau pink. Terus habis itu pesanan roti juga di Bu Mawar. Kamu tahu Bu Mawar kan? Nah itu temenmu itu loh yang suka kamu ajak mancing, Pak Marto itu suaminya Bu Mawar. Udah ke sana pokoknya. Udah Mas, bisa semuanya ya. Kata suaminya, Dek, apa saja tadi Dek? Lupa ya Dek. Tak catat dulu, ala kayak gitu aja dicatat. Langsung berangkat aja sana Mas gitu. Karena berbeda, Bu. Jadi berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Berbeda di dalam koordinasi antara otak kiri dan otak kanan sehingga tadi multitasking dan single tasking. Maka konon Komisi Transportasi Uni Eropa melaporkan jumlah bapak-bapak yang kecelakaan gara-gara mengemudi sambil menerima telepon itu lebih tinggi daripada ibu-ibu. Bapak-bapak ini nggak bisa multitasking memang, fokus satu. Dia caranya itu fokus satu hal dulu gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu lihat suaminya sambil nyetir ada yang telepon, suruh menepi dulu untuk terima teleponnya. Kenapa? Ya selain melanggar aturan lalu lintas gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia, kalau di sini kan memang jelas kena fine gitu ya. Kalau di Indonesia berapa Bu? 200, lumayan. Kasihkan saya aja. Kalau di Indonesia kadang-kadang nggak gitu ya. Kadang-kadang mereka ini harus diingatkan, berbahaya sekali gitu. Nah ibu-ibu ternyata lebih bisa gitu. Nyambi itu ibu-ibu. Nah Masya Allah ya, dibekali dengan nyambi ini karena memang nanti di dalam satu tugas-tugas tertentu ibu-ibu itu tidak akan nyambi. Minimal misalnya nyusuin anak sambil tilawah Quran, Masya Allah. Itu aslinya jadi lancar Bu. Atau nyusuin anak sambil kemudian menina bubukkan sambil harus ngurusin kakaknya si anak itu yang kemudian masih umur mungkin 3 tahunan gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itu hanya ibu-ibu yang bisa. Bapak-bapak memang tidak diberi bekalan untuk hal-hal yang multitasking. Yang berikutnya, karena beda ini tadi, anatomi tubuhnya ini tentu saja menjadi berbeda juga di dalam cara berpikir. Cara berpikirnya ibu-ibu kayak obat nyamuk muter keluar. Kalau bapak-bapak obat nyamuk muter ke dalam. Maka suami itu mikirnya fokus, intinya apa, segera selesaikan, cari solusinya. Itu bapak-bapak. Maka kalau rapat, sebentar ya kita sederhanakan dulu masalahnya. Intinya apa? Kita kasih poin-poin intinya dulu supaya kita bisa segera rumuskan solusinya ini, mendesak ini. Ini bapak-bapak. Kalau musyawarah begitu. Kata ibu-ibu enggak begitu. Kata ibu-ibu jangan suka mensederhanakan masalah Mas. Ini semuanya penting, dengerin dulu penjelasanku. Semua itu ada hubungannya loh. Lalu cara berpikir ibu-ibu adalah korelatif. Satu hal itu ada hubungannya dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain. Semuanya itu berkait erat gitu ya. Bagi ibu-ibu yang terpenting bukan segera solusi ketemu, tetapi masalah itu dilihat secara utuh. Itu lebih penting daripada ibu-ibu. Lebih penting bagi ibu-ibu daripada solusi. Kenapa? Melihat persoalan secara utuh itu sangat penting. Bagi bapak-bapak melihat secara utuh nanti dulu, yang penting solusinya. Inilah yang kemudian kadang-kadang kok ada sesuatu masuk. Apa ya? Jadi perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi potensi konflik. Tetapi kalau dikelola dengan baik ini bisa menjadi keseimbangan. Bapak-bapak yang ingin cepat dapat solusi di satu sisi, ibu-ibu yang mencoba melihat permasalahannya secara lebih utuh di sisi yang lain. Nah kadang-kadang bapak-bapak itu karena cepat-cepat mencari solusi, kadang-kadang solusinya kurang tepat. Meskipun di kepala bapak-bapak nggak tepat, ya nggak apa-apa, nanti diulang solusi lain gitu.
Itu bapak-bapak. Tetapi kemudian ibu-ibu inilah yang membantu membuat bisa melihat persoalan secara lebih luas gitu ya. Dengan itu alternatif solusinya jadi lebih luas, jadi lebih macam-macam. Ternyata bukan solusi itu kok yang dibutuhkan, ada hal lain yang lebih mendasar. Ini gara-gara masukan ibu-ibu. Pernah dengar cerita tentang ballpoint yang diperlukan oleh para astronot? Di Amerika itu ngirim astronot selalu menghadapi masalah di ruang hampa udara, yaitu ballpoint semuanya macet di ruang hampa udara itu. Nggak bisa dipakai nulis. Sampai kemudian NASA membiayai riset yang berharga jutaan dolar untuk menemukan tinta yang bisa dipakai nulis di ruang hampa udara. Ketemulah tinta itu, dipresentasikan. Uni Soviet ketawa. Kok bisa? Loh kok susah-susah pakai tinta tuh? Dari dulu kami pakai pensil aja nggak masalah loh. Ternyata di ruang hampa pakai pensil tidak masalah. Pakai spidol, pakai tinta memang masalah gitu ya. Tapi pakai pensil nggak masalah. Ini karena apa gitu ya? Ilmuwannya NASA laki-laki mayoritas. Jadi fokusnya itu, cari solusinya ini. Pokoknya tintanya harus ketemu yang bisa dipakai untuk nulis di ruang hampa. Sementara di Rusia tidak tabu, kosmonotnya juga perempuan, ahli-ahlinya perempuan, ternyata sudut pandangnya jadi luas. Loh, persoalannya itu apa? Cara nulis, bukan menemukan tinta. Kan begitu, beda persoalan gitu ya. Kok ini risetnya nyari tinta yang bisa dipakai nulis di ruang hampa? Itu satu persoalan lain. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana caranya nulis. Kenapa tidak melihat alternatif selain tinta? Gitu. Jadi ini gambaran betapa ibu-ibu dan bapak-bapak harus selalu berkolaborasi dan banyak bermusyawarah di dalam menyelesaikan beberapa persoalan. Kadang-kadang bapak-bapak itu nggak sabar musyawarah. Wes pokoknya yang penting cepat gitu. Yang terpenting segera dapat solusi gitu kan. Nah, nggak sabar mendengarkan ibu-ibu yang cerewet dan solihah ini gitu ya. Tema kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara berpikirnya berbeda, maka cara menghadapi persoalan juga berbeda. Tapi intinya adalah dalam sisi linguistik gitu ya, yang ingin kita bahas pada hari ini, dalam sisi linguistik, ibu-ibu itu lebih cerdas daripada bapak-bapak. Dalam sisi linguistik, ibu-ibu itu lebih cerdas daripada bapak-bapak. Setiap hari bapak-bapak bicara antara 5.000 sampai 7.000 kata, dan setiap hari ibu-ibu berbicara antara 24 sampai 48.000 kata rata-rata. Sangat banyak. Ini kenapa? Karena memang Allah memberikan bekal kecerdasan linguistik, lobus yang berkembang bagian berbicara pada wanita sangat baik. Pada pria perkembangannya tidak seperti pada wanita. Maka ibu-ibu berbicaranya lebih banyak daripada pria. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang fitri. Sesuai dengan fitrahnya, ibu-ibu itu harus bicara banyak. Karena mereka ibu-ibu ditunjuk Allah untuk memelihara di dalam perutnya satu organ yang namanya minjem nama Allah. Apa itu? Rahim. Rahim bahasa Arabnya. Rahim ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ ditumbuhkan makhluk baru nanti untuk menjadi generasi penerus umat manusia yang namanya janin. Kenapa dinamakan janin? Karena tidak kelihatan. Jana itu artinya menutup, tidak terlihat. Junnah itu artinya perisai untuk menutupi supaya tidak kena serangan. Jannah itu artinya kebun yang lebat sampai sinar matahari terhalang masuk. Janin itu artinya bayi yang di dalam perut tidak kelihatan. Kelihatan nggak Bu? Pakai USG kelihatan nggak? USG itu kelihatan nggak? Enggak, USG itu kedengaran. Kan pakai gelombang suara kemudian baru dicitrakan. Itu bukan kelihatan, itu adalah pantulan dari suara gitu ya. Janin, namanya janin, nggak terlihat. Kemudian ada majnun. Majnun itu orang yang akalnya tidak terlihat. Majnun itu orang yang akalnya tidak
terlihat itu majnun, artinya gila, gitu kan. Nah, maka yang namanya jin itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Kalau ada orang bisa melihat jin, itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Gitu ya. Kecuali pada yang ditetapkan oleh nas pada diri para nabi dan para rasul. Di luar itu, melihat jin itu kekurangan, bukan kelebihan. Ini harus diperhatikan. Jadi, kok jadi bahas jin tadi? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga janin itu Allah memberikan qararum makin, satu tempat yang sangat kokoh di dalam perut ibu, namanya rahim. Sekaligus juga nanti Allah Subhanahu wa taala menitipkan tugas berikutnya, yakni dulu ketika menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam al-asma'. Al-asma' itu artinya isim-isim, nama-nama, kosakata, gitu kan, diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam. Nah, pada makhluk manusia, Allah tidak lagi mengajarkannya secara langsung, tetapi menitipkannya kepada para ibu. Para ibu itu kosakatanya harus banyak, karena tugasnya memberi bekal kosakata kepada anak-anak. Sesudah itu, coba perhatikan di Quran dari awal sampai akhir, adanya cerita perbincangan antara orang tua dengan anak itu lebih banyak mana? Ibu ngobrol sama anak atau bapak ngobrol sama anak? Enggak, di Quran. Bapak. Di Quran itu kebanyakan yang direkam oleh Quran adalah obrolan antara bapak dengan anak. Kenapa? Sebagian mufasir mengatakan karena ibu-ibu itu nggak usah dikasih contoh di dalam Quran, sudah pasti ngomong sama anak-anak. Tetapi bapak-bapak itu perlu dikasih contoh sama Quran, bahwa mereka itu kalau bicara dengan anak-anak yang memang kadang-kadang tidak banyak itu, mereka ngomongnya harus sesuatu yang berbobot. Tugasnya ibu-ibu menyiapkan perangkatnya, yaitu kosakata yang banyak. Tugasnya bapak memberikan konsep-konsep besar untuk menghadapi kehidupan. Maka ada Luqman dengan anaknya, ada Ibrahim dengan putranya, ada Yakub dengan anak-anaknya. Semuanya obrolannya obrolan berat, Bu. Mata buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Ya bunaya ini arafil manami anni atbahuk fangdur madza tara. Nah, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba kemukakan yang jadi pendapatmu. Berat-berat semua. Obrolan dalam Quran antara bapak dengan anak itu berat-berat semua. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunaya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi masika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Itu semuanya obrolan berat, Bu. Isinya materi-materi agung yang akan sangat bermanfaat bagi si anak untuk menghadapi kehidupan ujian. Itu tugasnya bapak. Tugasnya ibu menyiapkan perangkatnya berupa kosakata-kosakata yang kaya untuk kemudian memahami kehidupan. Jadi dilihat di sini kita lihat pembagian peran yang luar biasa antara bapak dengan ibu. Masya Allah, ibu-ibu itu mengenalkan kosakata ini tugas yang sangat penting. Ibu-ibu itu lebih cerewet dan cerewetnya harus cerewet solihah untuk mengenalkan kosakata yang banyak itu. Untuk mengenalkan perangkat yang nanti akan ditangkap bolanya oleh para bapak untuk menanamkan konsep-konsep besar di dalam kehidupan. Tauhid, muraqabatullah, gitu ya, ibadah, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Ini catatan kita yang pertama. Jadi ibu-ibu itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kosakata yang lebih banyak untuk diutarakan, untuk menjadi wasilah bagi anak-anaknya, untuk menjadi bekal dia kelak untuk memahami konsep-konsep besar yang akan ditanamkan oleh ayahnya. Ibu-ibu itu kalimatnya kaya, kosakatanya banyak, cerewetnya salihah. Saya sering mencontohkan bagaimana istri saya ganti popok aja bisa jadi cerita banyak sekali. Subhanallah nak, udah pipis lagi, pampersnya sudah penuh, yuk dilepas dulu. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha
wa afani. Terima kasih ya Allah, sudah dibersihkan kami dari kotoran-kotoran, sudah disaring darahnya, keluar semua penyakit-penyakitnya. Terima kasih ya Allah yang mengaruniakan ginjal yang sehat. Dengan itu darahnya disaring, dikeluarkan semua kotoran dan penyakitnya. Terima kasih ya Allah. Dilepas nak ya. Udah dilepas, sekarang dibersihkan dulu. Oh ini pakai tisu basah dulu ya. Ini tisu basahnya aromaterapi. Wangi sekali baunya. Nak tahu tidak nak? Allah itu suka kepada orang yang membersihkan diri. Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Allah suka pada orang yang suka bertaubat. Nanti kalau gede, pandai-pandailah bertaubat. Sering-seringlah istighfar. Jadilah orang yang sucikan diri. Ayo yang bersih. Semuanya kalau bersih jadi nyaman, jadi enak gitu ya. Sekarang pakai pampers barunya, masukkan kaki kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim, disusul kaki kiri. Sekarang masuk semua, angkat ke atas, tutupin auratnya. Masya Allah, malu ya Allah, jagalah aurat kami ya Allah. Janganlah ini menjadi jalan dosa kami ya Allah. Jadikan dia terjaga supaya kami terbebas dari siksa api neraka ya Allah. Supaya kami menahan syahwat-syahwat kami. Dan jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa karena syahwat ini ya Allah. Udah, sekarang pakai celananya. Kaki kanan dulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan dimasukkan. Masya Allah. Disusul kaki kiri. Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah sudah memberi kami pakaian untuk menutup aurat, pakaian untuk melindungi kami dari berbagai macam bahaya. Ada serangga, ada panas, ada hujan, ada penyakit. Melindungi kami dari berbagai macam ancaman dari luar. Ya Allah terima kasih memberi kami pakaian yang indah untuk perhiasan. Masya Allah nak, pakaiannya bagus sekali. Ini celananya. Dulu mungkin hujan turun nak. Kata Allah, Allah tuh menurunkan pakaian. Hujan turun. Lalu menumbuhkan pohon-pohon kapas. Kapasnya dipintal jadi benang. Benangnya ditenun jadi kain. Kainnya dijahit jadi celana adik. Oh ada lagi nanti baju yang bagus. Dari wol itu hujan turun, tumbuh rumput, dimakan domba, dombanya dicukur, bulunya dipintal, jadi kain wol. Kemudian ada juga itu, hujan turun, tumbuh pohon murbai, dimakan ulat sutra, jadi kepompong, kepompongnya dipintal, jadi benang sutra, indah sekali. Tapi kamu laki-laki, gak boleh pakai sutra, nanti bolehnya di surga, sutra untuk kaum perempuan. Tapi kalau bisa gak usah, soalnya itu mewah gitu ya. Terus kemudian ini, terima kasih ya Allah, kami diberi pakaian tanpa daya upaya kami. Engkau yang maha pemberi, engkau yang menganugerahkan. Dah, sekarang udah cakep lagi. Coba lihat di kaca, anak Umi, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma kama hasan tahalki, fahasin khuluki. Ya Allah terima kasih, sudah kau ciptakan kami dalam sebaik-baik bentuk. Lihat hidungnya indah sekali, lubangnya di bawah, biar kalau hujan gak repot, gitu ya. Matanya dua, indah sekali, cuma 2 bola kecil dimasukkan ke wajah, tapi bisa seluruh dunia bayangannya masuk ke sini. Dipakai yang baik-baik ya nak, lihat yang baik-baik insya Allah. Telinganya juga begitu, kayak cuping, nangkap getaran udara, jadi suara di dalam otaknya, jadi terbayang apa yang kemudian disebut itu. Indah sekali, Masya Allah. Terima kasih ya Allah kami diciptakan indah sekali. Rambutnya, Masya Allah siapa yang bisa hitung? Banyak sekali. Berapa yang ditakdirkan gugur, rontok hari ini, hanya Allah yang maha tahu. Kita hambanya bersyukur kepada Allah, berdoa, semoga dikaruniai akhlak mulia. Udah ya niruinnya capek Bu. Ini cerewet salihah. Jadi bagaimana kemudian
berkomunikasi dengan anak ini Masya Allah. Cerewetnya seorang ibu berbanding lurus dengan kecerdasan anaknya. Cuma cerdasnya cerdas soleh apa enggak tergantung isi cerewetnya. Maka kenapa saya katakan cerewet itu cerewet yang soleha itu akan luar biasa di dalam otak bayi ketika mendengar suara ibu dengan berbagai macam kosakata itu duar gitu ya, sambung sinambung sinaps baru terbentuk di antara neuron-neuron di otaknya itu menghasilkan pemahaman-pemahaman baru yang luar biasa. Nanti akan kaget-kaget Bu, anak kita itu kosakatanya jadi kaya sekali padahal masih kecil. Nawaf itu meskipun ada beberapa kosakata belum jelas, tapi Masya Allah kadang kami terkejut-kejut dengan kosakatanya. Lawang 2 tahun 8 bulan loh, kata-katanya sudah kayak puisi gitu. Ini uminya Masya Allah gitu kan. Ini luar biasa karena kita kemudian menstimulasi dengan kata-kata dengan cerewet solihah ini. Jadi kalau sudah kemudian ini ya banyak ngobrol sama anak gitu ya. Kemudian juga cerewet solihah ini nanti dibantu suami supaya segala sesuatu yang dikeluh kesahkan, segala sesuatu yang terasa berat itu berhenti di tempat curhat yang sangat pandai mendengarkan yakni suami, maka insya Allah nggak ada aib rumah tangga itu akan keluar Bu. Nggak ada aib rumah tangga itu akan diketahui orang. Karena wanita memang memerlukan tempat untuk berbicara, memerlukan tempat untuk saling berbincang, saling mengerti, saling memahami gitu ya. Partner utama kita suami juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana caranya mendengarkan yang baik. Karena kecenderungan suami cari intinya apa? Padahal kita ingin didengarkan semua bagiannya karena semuanya penting. Inginnya didengarkan dari awal sampai akhir dengan sepenuh perhatian. Kadang-kadang disambi baca koran, kadang-kadang disambil baca buku, kadang-kadang disambil pegang gadget gitu ya. Enggak fokus. Mas denger gak sih? Denger, tak ulangi po kata-katamu. Itu denger bukan dengerin. Kalau dengerin maka memang ada kontak mata yang suami-suaminya hadir kajian ayah insya Allah sudah ngerti ini. Bagaimana kemudian ternyata memang Bu, suami itu punya kendala besar dalam mendengarkan wanita. Yaitu dia itu kalau kontak mata dengan perempuan, bahkan juga istrinya, kontak mata dengan istrinya saja itu daya tahan kontak matanya cuma 5 detik maksimal. Ini semua pria. Boleh dicoba. Mas, coba kita ngobrol sambil kamu ngeliatin mataku. Tek. Detik kelima Bu, mas, halo, masih di sini? Enggak, sudah blank Bu. Itu semua pria begitu. Enggak ada pria yang tahan kontak mata dengan wanita itu lebih dari 5 detik. Itulah kenapa ada perintah menundukkan pandangan. Karena memang enggak nguati yang namanya wanita itu di mata pria. Kalau sudah 5 detik, sudah masuk ke angan-angan. Jadi pria kalau memandang di atas 5 detik, dia sudah tidak lagi di alam nyata. Sosok yang ada di hadapannya itu sudah dimasukkan ke alam imajinasinya. Nah itu macam-macam isinya gitu ya. Jadi itulah pria gitu. Maka ajari dia untuk bisa mendengarkan sambil kontak mata dan berbahasa tubuh yang tepat itu. Kalau saya dulu tipsnya lihat matanya 3 detik, kemudian pindah sedikit ke atas ke dahi. Nggak kuat lihat dahi, pindah ke mulut. Lalu habis itu baru ke mata lagi, balik ke dahi lagi, balik ke mulut, terus baru mata lagi. Karena memang nggak kuat Bu, kalau langsung mata terus. Lama-lama hilang fokusnya, lama-lama blank. Boleh dicoba nanti praktek di rumah sama suami. Semua laki-laki itu hanya tahan berkontak mata dengan wanita paling lama 5 detik, setelah itu blank. Maka ini harus diperhatikan. Ibu-ibu kemudian bisa ajari suaminya gitu ya. Kalau dengerin aku gini caranya Mas. Wanita itu seneng banget. Nggak usah dibelikan yang mahal-mahal. Yang penting kamu mau mendengarkan ketika aku bicara. Dengan sepenuh dirimu. Dengan kontak mata. Dengan wudel ngadep wudel. Tahu wudel? Pusat. Puser ngadep puser. Itu tanda perhatian penuh kan. Kemarin kita membahas Nabi SAW kalau beliau menghadap dengan seluruh tubuhnya. Kalau menengoknya sempurna. Kalau diajak bicara full hadap-hadapan. Karena puser ketemu puser itu tanda perhatiannya penuh. Orang ngomong, bicara berdua. Kok yang satu madep ke sini,
Yang satu di kursi yang sama kemudian madhabnya agak ke sana, jelas itu sama-sama sebenarnya tidak saling tertarik dalam apa yang dibicarakan. Basa-basi saja. Tetapi kalau orang itu serius berbicara antar orang, itu pasti pusernya ngadep puser. Pasti ini hadap-hadapan. Nah kalau sudah hadap-hadapan, tadi yang penting kontak mata. Kontak mata bagi bapak-bapak yang berat itu, tolong diajari bapak-bapak supaya bisa kontak mata yang kontinu, yang terus-menerus selama pembicaraan. Kemudian selain kontak mata, diperlukan dalam pembicaraan intens itu perhatian penuh sekaligus memberikan respon bahasa tubuh. Kadang-kadang bapak juga tidak bisa, makanya tolong diajari respon bahasa tubuh sama ibu-ibu. Kalau aku sedang berbicara, berikan respon bahasa tubuh yang empatik. Misalnya lagi curhat tentang beratnya ngurusin rumah. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Jadi ya, aku nggak bisa bayangin kalau aku yang jadi kamu. Pasti memang berat banget ya. Nah, respon-respon seperti ini, yang empatik seperti ini kalau memang suami belum ngerti, udah tahu belum caranya dengerin aku? Kalau belum tahu sini tak ajarin. Gitu. Karena memang ini perlu disampaikan, ini perlu diajarkan kalau memang belum tahu ilmunya. Apalagi pada suami-suami yang tidak punya pengalaman sebelum pernikahan, punya kontak-kontak banyak dengan wanita. Lugu sekali soal berinteraksi dengan wanita. Itu kendala tersendiri. Saya alhamdulillah tidak diberikan oleh Allah ujian sebelum pernikahan itu untuk akrab dengan wanita ajnabi, wanita selain ibu saya, dengan adik saya perempuan. Tapi saya juga sejak kecil sudah mondok. Jadi nggak ketemu ibu, nggak ketemu adik perempuan, hidup di lingkungan yang mayoritas pria di pondok pesantren gitu ya. Saya nggak ngerti cara menghadapi perempuan itu gimana gitu ya. Maka istri saya di awal pernikahan itu banyak ngajari. Kalau dengerin perempuan bicara itu caranya gini. Latihan Thomas, latihan gelenak-gelenik. Kamu itu pasti gara-gara belum pernah pacaran nggak ngerti gelenak-gelenik itu kayak apa gitu ya. Gelenak-gelenik itu ngobrol asyik, dengerin asyik gitu ya. Kemudian kontak mata, kemudian memberikan respon bahasa tubuh, ngelus kepala gitu ya, sampai ke punggung. Saya baru ngerti kok, teman saya dulu itu ada yang fanatik, saya mau istri yang rambutnya panjang. Saya tanya kenapa, apa hubungannya rambut panjang sama rambut pendek? Kata dia kalau rambut panjang itu sayang, nah itu enak. Kalau rambutnya pendek, sayang, entek gitu. Sayangnya jadi pendek gitu. Saya tak bilangin, ya sudah, nggak usah peduli rambutnya, yang penting jilbabnya panjang gitu kan. Terus sayang, panjang gitu ya, sampai ujung jilbab gitu. Subhanallah, itu kontak-kontak fisik yang seperti itu diperlukan di dalam ekspresi berkomunikasi tadi. Jadi ibu-ibu, cerewet ini harus diseimbangkan dengan kemampuan bapak-bapak untuk tadi menyimak, mendengarkan. Kalau enggak, makin cerewet, makin makan hati. Enggak bisa merasa didengarkan, enggak dimengerti, enggak difahami gitu ya. Baru cerita 2 kali sudah ditegur. Itu kejadiannya berapa kali? Kamu ceritanya sudah berapa kali? Ayo gitu. Padahal ngulang cerita apa salahnya ya Bu ya? Saya juga tahu beberapa cerita yang sering diulang istri saya. Dan setiap kali mendengar, saya berusaha seakan-akan itu pertama kalinya. Gitu. Wah tuh, terus gimana? Gitu kan? Itu bukan bersandiwara Bu, ini bagian dari menyenangkan hati pasangan yang berpahala itu begini gitu. Excited gitu loh ketika mendengar sesuatu yang diceritakan oleh pasangan kita, ini penting. Sama juga ibu-ibu kalau dengar ceritanya suami, kadang-kadang suami juga ngulang cerita, meskipun ceritanya itu pendek. Suami kalau cerita itu cerpen, kalau ibu-ibu cerbung. Itu kan? Nah, cerpennya suami itu kadang-kadang juga diulang-ulang. Misalnya, cerpen tentang keberhasilannya mengatasi masalah di kantor. Itu kadang-kadang diulang berulang kali gitu ya. Apalagi kalau sudah semakin tua, ulangnya semakin banyak gitu. Nah, menjadi pasangan itu salah satu berusaha untuk selalu iya tuh, Masya Allah. Gimana? Terus. Nah, ini kan asyik gitu ya. Karena kita antusias. Jadi kalau kita antusias itu
dia juga merasa ini cerita sesuatu yang berharga bagi dia dan betapa sangat membahagiakan baginya bahwa menurut pasangannya itu juga sesuatu yang sangat berharga sehingga kemudian didengarkan. Siap. Ada apa ini? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini timbal baliknya komunikasi tadi, cerewet salihah tadi. Jadi memang kadang-kadang ada prasangka yang berbahaya di dalam rumah tangga, yaitu prasangka seharusnya dia sudah tahu. Seharusnya dia tahu. Ini yang tidak boleh kita pelihara. Kalau memang ada yang perlu disampaikan dan memang dia tampaknya belum mengerti, sampaikan. Pasti dia tidak sengaja kalau bersalah karena ini, gitu ya. Karena dia tidak mengerti, karena tidak paham, karena belum tahu bagaimana merespon keadaan-keadaan tertentu. Maka saya sering menceritakan bagaimana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala ketika menikah dengan istrinya itu menghabiskan malam pertama untuk berbicara, untuk bisa saling mengerti. Sampai istrinya tanya, kalau kamu sedang marah apa yang sebaiknya kulakukan? Apakah menghindar dulu, memberimu ruang sendiri untuk menenangkan diri, apakah bikin minum, apakah mijitin kaki? Itu ditanyakan, Bu. Kalau ada tamu mana saja yang boleh sampai ke beranda, mana yang boleh dimasukkan ke ruang tamu, mana yang boleh dimasukkan ke ruang makan, mana yang boleh kelayapan sampai dapur. Nah, kan beda-beda derajatnya tamu dari persahabatan kita dengan mereka. Kalau kemudian kamu sedang ada masalah berat, apa yang boleh kulakukan? Apakah cukup membiarkan kamu menenangkan diri dan merumuskan solusinya sendiri? Ataukah support apa yang kamu butuhkan dariku? Kapan kamu merasa perlu bercerita kepadaku? Kapan tidak? Apa di antara hal-hal yang kemudian tidak suka untuk kusampaikan kepadamu? Kau tidak menyukainya kalau aku menyampaikannya kepadamu? Mana yang kau suka? Hal-hal apa saja yang mungkin kau hadirkan di rumah ini. Setiap berapa lama sekali engkau ingin perubahan di dalam tata letak perabotan. Gitu. Itu Masya Allah, itu dibicarakan. Karena kemudian merasa tahu sama tahu itu berbahaya. Padahal sebenarnya enggak tahu, dia melakukan kesalahan karena enggak tahu, kita protes dengan mengatakan harusnya tuh kamu tahu. Kayak begitu kok enggak dikasih tahu, ya belum tahu beneran gimana. Gitu ya, hal seperti ini. Ibu-ibu, memang ini PR besar kita dalam rumah tangga ini kadang-kadang adalah membangun komunikasi yang sehat. Supaya tidak kursif, supaya tidak memaksakan satu sama lain untuk minta dimengerti, minta difahami. Ya harusnya kamu ngerti, kalau aku lagi capek itu ya capek, tahu. Ini jadi kursif komunikasinya, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita komunikasikan, kalau keadaan begini berarti aku lagi capek. Tolong kalau aku lagi capek, jangan bikin aku marah. Contoh bikin aku marah, banyak komplain. Jadi kemarin saya ketika membahas tema wahai suami bantulah istrimu, salah satu yang saya minta kepada para bapak, para suami adalah satu, kurangi komplain. Kalau lihat sesuatu nggak beres di rumah, baru pulang, jangan dikira yang di rumah itu seharian berleha-leha. Jangan dikomplain dulu. Karena boleh jadi dia sudah kelelahan mengurus hal lain. Yang itu belum ketandangan itu, tolong dimaklumi 1-2 hal. Apa yang biasanya didapat, biasanya pulang langsung dibikinin teh panas. Kok ini lupa belum dibikinin teh panas? Kurangi komplain. Sekali bikin sendiri kan juga nggak apa-apa. Hal-hal tertentu. Jadi kurangi komplain. 2, berikan apresiasi. Karena penting memberikan apresiasi, Masya Allah. Dengan berbagai macam bentuknya, gitu ya. Termasuk seperti yang saya cerita dilakukan oleh Mas Pri GS dalam keadaan istri ngulek sambal terasi, dasinya bolong-bolong, keringatnya deleweran, air matanya menetes-netes, baunya apek nggak karuan, gitu ya. Pada saat itulah dia peluk dan cium istrinya dengan sangat mesra. Kata istrinya, apa sih, gitu ya. Kata suaminya, mencium dan memelukmu di saat rapi dan wangi biasa. Mencium dan memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Gitu. Di saat bangun tidur, gitu ya, berikan apresiasi di saat bangun tidur. Ternyata aslinya kamu itu lebih cantik daripada kalau dandan. Gitu ya. Ini juga bisa ibu-ibu sampaikan kepada
suami gitu ya, apresiasi kecil, salinglah memuji gitu ya, dengan pujian-pujian yang menunjukkan kecerewetan Anda sebagai wanita solihah gitu ya. Tuh, kenapa ibu-ibu itu cerewet solihah? Ya sudah, bekalannya begitu. Dari Allah, fitrahnya diberikan demikian untuk menjadi bekal bagi putranya dalam menghadapi dunia di masa yang akan datang, masa yang berbeda. Suami itu kan mengeluhkan cerewetnya istri. Suami mau pergi diingatkan semua alatnya. Ini udah bawa belum? Ini udah bawa belum? Ini udah belum? Ini udah bawa belum? Bagi suami padahal mikirnya adalah, kalaupun nggak kebawa, nanti di sana beli banyak yang jual. Tapi bagi istri kadang-kadang ketinggalan satu barang itu sesuatu yang sangat disesalkan. Pasta gigi dan sikat gigi kok nggak bawa toh, Bah? Udah tak siapin loh, padahal lupa masukin ke tas. Istri saya kadang-kadang begitu. Nggak apa-apa, Mik, di sini beli ada. Tapi, kan biasanya begitu, ibu-ibu. Ada sesuatu yang kurang puas kalau persiapan untuk misalnya keberangkatan suami untuk satu perjalanan itu tidak sempurna, gitu kan? Padahal bagi suami cuek-cuek aja. Wong baju nggak bawa saja beli di saat. Iya kan? Pokoknya nek gak enak itu. Nanti bisa dibereskan di sana, bagaimana nantilah. Ini cara berpikir pria. Memang itulah Allah menghadirkan keseimbangan itu ya. Bagi wanita itu nanti bagaimana? Laki-laki bagaimana nantilah. Cuma dibalik. Gitu ya. Kalau perempuan itu nanti bagaimana? Kalau nggak bawain nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Bagi pria, bagaimana nantilah. Itu memang Masya Allah ya, satu hal. Kalau hanya diikuti naluri kepriaan di dalam bepergian lain sebagainya, jadi boros. Apa-apa beli di jalan, Tapi kalau dituruti naluri hanya perempuannya saja, juga kadang-kadang riweh, repot. Nanti kalau kemudian di jalan cuma nggak bawa pasta gigi aja, nyeselnya 3 hari 3 malam. Kan ya jadi lebay gitu ya, Ini contoh bagaimana kemudian semua ini adalah satu proses yang saling melengkapi satu lain, saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya meminta ibu-ibu untuk membantu para bapak supaya bisa kemudian di dalam mendengarkan ini mereka memiliki keterampilan. Tapi ada sisi lain, yaitu yang ibu-ibu harus juga tahan dari suami. Di dalam kecerewetan solihah ini ada yang harus ditahan dari apa yang ada pada suami. Contoh yang sering saya contohkan, kalau suami ada masalah, justru jangan diminta untuk curhat. Curhat itu aib bagi laki-laki. Kenapa aib? Bagi wanita yang namanya curhat itu, mencurahkan perasaan sampai dimengerti oleh orang lain itu, bagi mereka berbagi yang berharga. Bagi pria, kok curhat itu artinya lemah. Masalahku sendiri kok dicerita-ceritakan orang. Memangnya aku nggak bisa ngatasin. Jadi set mentalnya kan berbeda. Bagi ibu-ibu berbagi itu penting. Bercerita itu penting. Masalah difahami secara bersama itu penting. Tapi karena pria itu berpikir setiap ada masalah harus dicari solusi, maka setiap pria juga berpikir bahwa curhat berarti lemah. Kenapa lemah? Karena seakan-akan dirinya tidak mampu mengatasi persoalan itu sehingga dicerita-ceritakan. Jadi ini yang kadang-kadang ibu-ibu nggak mengerti, sehingga ngira bapak-bapak itu kalau ada masalah toh cerita. Itu ya, kalau bapak-bapak saling akrab gitu ya, dan ibu-ibu saling akrab kan berbeda. Itu kalau halakoh pengajian-pengajian kecil ya, yang ibu-ibu kemudian ditanya, ada sharing bareng-bareng, semua sharing, masing-masing sejam gitu. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, ada sharing untuk masalahnya? Nggak ada. Pasti nggak ada. Nah, itu dia tidak menceritakan masalahnya karena dia menjaga izzah. Bagi dia menceritakan masalah berarti kelemahannya. Gitu. Maka bahkan istrinya juga begitu. Ada suami pulang, tasnya dilempar ke sofa, tubuhnya dihempaskan, gitu ya. Jangan diberi minum, Bu, meskipun saya cegukan ya. Enggak apa-apa, cegukan itu tanda masih hidup. Sehat insya Allah.
Dah, insya Allah sembuh. Jadi ada bapak-bapak pulang tasnya dilempar ke sofa, tubuhnya dihempaskan, kemudian sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki gitu ya, kepalanya dielus, dipegangin begini. Itu kan berarti ada masalah berat. Istri yang baik kan tanya, Mas ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia pasti akan sama, yaitu enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Lalu dikejar, kan aku kalau ada masalah juga cerita sama kamu Mas, masa kamu enggak mau cerita sama aku? Itu kan lalu riah ya, ibu-ibu itu merasa segala sesuatu harus dibagi. Kita hidup bersama, suami istri, kita akan menerjang semua ombak dan badai bersama-sama. Kan begitu, naluriah istrinya begitu. Bagi suami, enggak kok Dek, ini masalah kantor. Kamu sudah banyak beban di rumah sama anak-anak dan lain sebagainya. Kamu enggak ikut mikirin, biar aku aja yang mikirin. Maksud suami baik, dia tahu istrinya sudah banyak beban pikiran, jangan ditambahi dengan menceritakan ini kepada dia. Bagi suami, enggak cerita itu baik hati. Bagi istri, ketika suaminya tidak mau cerita begitu, oh jadi Mas enggak percaya sama aku. Oh jadi Mas enggak percaya sama aku. Enggak mau cerita tanda tidak percaya. Jadi ukuran-ukurannya kadang berbeda-beda sehingga apa yang terjadi antara bapak dan ibu, suami dan istri ini kadang-kadang menjadi potensi konflik. Ini bisa jadi pertengkaran hanya gara-gara istri maksa suaminya untuk curhat. Kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah, Khadijah radhiyallahu anha itu kayak ibu-ibu ini, kayaknya sirah Nabi bakal lain ceritanya. Coba perhatikan, Rasulullah pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama. Seperti apa keadaannya? Syok, pucat pasi, gemetaran, berkeringat dingin. Berdiri di depan pintu, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kalau Khadijahnya kayak yang tadi, ya Allah Mas, ada masalah apa Mas, ini cerita dulu sama aku Mas. Nah, sirah Nabi bakal lain ceritanya. Kalau Khadijahnya begitu kan, Khadijahnya enggak, dia sangat mengerti. Ini orang, laki-laki, beginian, ini butuh rehat. Dia butuh menenangkan diri, butuh kesunyian untuk merenung, butuh berkontemplasi sampai dia bisa merumuskan solusi. Maka diberikan ruang untuk itu. Masya Allah, istri saya itu niru Khadijah. Kalau saya pulang kok wajah saya tampak bermasalah, maka dia akan kemudian mengatakan, lagi ada masalah Pak. Kok tahu? Iya, sekarang silahkan. Jadi di rumah kami ada kamar khusus untuk menyendiri itu. Silahkan. Ditanya sama istri saya, mau menyendirinya berapa jam? Tapi itulah sudah memberi ruang. Ya paling 2 jam. Tapi kalau nanti sebelum 2 jam aku sudah gabung sama kamu, ya jangan ditolak toh gitu. Kesepakatan semacam ini penting gitu ya, kesepakatan semacam ini penting. Abah, kemarin katanya ada masalah, mau cerita kapan? Oh iya, mau cerita kapan? Ini pertanyaan untuk kemudian membuat dia tidak memaksa saya bercerita. Sebentar ya, kayaknya saya perlu sehari lagi, kata saya, aku perlu sehari lagi untuk membuat ini lebih tuntas, nanti kalau udah aku cerita. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan semacam ini supaya kemudian komunikasinya sehat, gitu ya. Abah tuh kok nggak cerita sih, gitu kan? Bentar, ada waktunya cerita. Nanti dulu, ini perlu diendapkan dulu dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini cerewet solihah ini sedemikian, ini pula keadaannya. Dan mentalnya juga beda ibu-ibu. Bapak-bapak itu menghitung, ibu-ibu enggak. Dalam hubungan, bapak-bapak itu ada hitungannya. Kalau aku sudah mendampingimu selama sekian lama ini, maka aku berhak punya waktu untukku sendiri sekian. Itu bapak-bapak. Oh kalau sudah seminggu nemenin anak-anak, yo, mbok ya sehari tak pakai mancing. Itu bapak. Jadi setiap bapak-bapak itu punya hitungan. Untuk dia harus punya me time untuk dirinya sendiri. Itu bapak. Ibu-ibu itu enggak menghitung.
Kalau engkau sudah berikrar untuk selalu hidup bersamaku, ya bersamaku selamanya toh. Gitu. Nah, ini juga harus dikompromikan. Karena bapak-bapak itu ngitung, ibu-ibu itu enggak. Lain lagi. Apa perbedaannya? Bapak-bapak itu menjaga hubungan kayak karet gelang. Kadang harus dikendorkan, kadang harus dikencangkan. Ibu-ibu itu menjaga hubungan kayak gelombang lautan. Pasang berarti bagus, kalau surut berarti ada masalah. Padahal laki-laki itu kadang membutuhkan surut dulu. Jadi laki-laki itu konon menurut mitos psikologinya, kalau bergaul terlalu akrab dengan perempuan dia kehilangan dirinya. Dia merasa kehilangan dirinya. Jadi kalau akrab-akraban terus gitu ya sama istri sudah kayak kakak adik, dia akan merasa kehilangan dirinya sebagai suami, sebagai qawwam. Sehingga dia biasanya akan memilih untuk sebentar. Perlu ada waktu menyendiri untuk apa? Untuk menjadi diriku sendiri lagi. Salahnya bapak-bapak kadang-kadang yang begini nggak pamit. Nggak pamit ini, pergi nggak pamit bagi istri cacat. Bagi istri sebuah luka dalam hubungan. Sebuah surut dalam gelombang lautan. Nanti ketika bapak datang sebagai arus pasang, mesra banget loh. Biasanya laki-laki kalau udah lepas, laki-laki habis akrab-akrab sama istri gitu ya, terus itu merasa hilang dirinya, terus dia kemudian memisahkan diri, mungkin ketemu teman-temannya ngopi bareng gitu ya, mungkin ketemu teman-temannya sepedaan bareng, mungkin ketemu teman-temannya menjalankan hobinya. Ini nanti kalau pulang, ini mesra banget. Kenapa? Karena dia sudah menemukan dirinya lagi sebagai seorang suami yang utuh gitu ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu karena dikecewakan dia pergi tidak pamit tadi, pulang sok mesra, ditolak. Pergi aja nggak pamit pulang sok mesra. Nah, reaksi negatif ini biasanya menjadi masalah bagi pria. Karena pria ketika pulang itu dalam keadaan setting mental yang sangat siap menjadi suami yang paling romantis. Nah, ketika istrinya menganggap, loh kemarin surut kok tiba-tiba pasang. Tanpa ada proses gitu ya. Tanpa ada proses berarti ada sesuatu. Malah dicurigai gitu. Padahal memang sejatinya laki-laki itu begitu. Jadi laki-laki itu sudah menghitung pula dia itu selalu memerlukan waktu untuk kadang-kadang bersama dirinya sendiri menemukan dirinya sebagai lelaki sejati. Itulah kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat alam bisawab gitu ya, punya jadwal-jadwal jihad fisabilillah, keluar fisabilillah, punya jadwal duduk-duduk di masjid ngobrol sama teman-temannya, supaya pulang itu menjadi suami-suami utuh. Supaya pulang itu menjadi suami-suami sempurna kembali. Karena dia merasa setiap kali dia akrab sama istrinya dalam waktu yang panjang, akrab sama keluarganya dalam waktu yang panjang, dia itu pasti akan merasa ada bagian dirinya yang hilang. Bersamamu aku larut. Gitu. Hilang. Untuk menemukan itu dia perlu aktivitas-aktivitas yang maskulin. Kalau dulu berkuda, kalau dulu gitu kemudian memanah, kalau dulu kemudian berburu, ya laki-laki hobinya zaman dulu berburu gitu ya, kemudian olahraga, ketangkasan, itu untuk menemukan lagi kelelakiannya itu yang kemudian larut gitu ya selama bergaul akrab-akraban itu. Ini teorinya begitu. Jadi Masya Allah ini harus diberi ruang untuk itu bagi masing-masingnya supaya berkembang. Bagaimana ibu-ibu itu juga me time-nya kadang-kadang lebih sederhana. Yang namanya ibu-ibu itu me time-nya lebih sederhana. Bagaimana kemudian bisa tilawah tanpa diganggu, bagaimana kemudian bisa paling ke salon ya Bu ya. Paling belanja dan diberi keleluasaan untuk belanja. Ini yang kemarin juga saya ingatkan kepada bapak-bapak, wanita itu kalau marah, ungkapannya adalah ungkapan perasaan sesaat, bukan perasaan permanen. Jadi jangan marah kalau istri menuduh kamu tuh cuma ngaku-ngaku nabi. Siapa yang ngomong begini? Ibunda kita Aisyah pernah ngomong sama Rasulullah, anta mustanabiyya. Engkau ini cuma ngaku-ngaku nabi. Itu bukan kalimat meragukan kenabian suaminya, itu kalimat orang marah. Aslinya berbunyi, aku tahu ya Rasulullah, kamu itu nabi. Tapi kenapa hari ini aku sedang tidak merasakan kasih sayang dan keadilanmu sebagaimana seharusnya seorang nabi? Ini bukan fakta, ini cuma perasaanku. Tapi inilah yang kurasakan, kamu harus tahu. Gitu kan?
Nah ini kalimat kalau buat marah kan terlalu panjang. Sehingga ungkapan yang keluar adalah kalimat yang seperti tadi, gitu kan? Kalimatnya adalah kalimat yang seperti tadi. Itu sangat difahami. Pria harus tahu itu bukan fakta dan itu bukan opini yang permanen. Itu bukan ungkapan perasaan yang permanen. Itu sangat temporer, sangat sementara. Masya Allah ya. Sangat temporer, sangat sementara. Seperti ibu-ibu. Jadi kalau misalnya seorang istri mengatakan, kamu tuh belum pernah dari awal nikah sampai sekarang berbuat baik sama aku. Ini kan kalimat sebenarnya sangat bablas gitu. Sangat tidak sesuai fakta. Tapi kadang-kadang perempuan tidak tahan untuk mengucapkan itu di saat kemarahan. Sampai-sampai Rasulullah saja memperingatkan tentang hal ini karena beliau tahu. Wahai para wanita, kalian itu kadang-kadang bisa jatuh ke dalam kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat kami ya Rasulullah? Ada seorang wanita, suaminya berbuat baik kepadanya banyak sekali, lalu suaminya bersalah pada satu kesalahan yang berat. Itu istrinya kemudian berkata, kamu tuh belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Padahal salahnya itu, saat itu, itulah perasaan sesaatnya, bukan perasaan permanen. Kayak ibu-ibu itu kan begitu memang. Milih baju kan gitu ya Bu. Tipe perilaku berbelanjanya kan beda sekali, bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bapak-bapak itu cepat-cepat masuk toko, cepat-cepat milih, ada yang cocok segera dibeli, nanti dipakai di rumah, kalau ada cacat nanti bisa beli lagi, itu bapak-bapak. Kalau ada yang nggak beres beli lagi, gampang. Itu bapak-bapak banget. Ibu kan nggak begitu, masuk toko, ini baju merahnya bagus banget ya. Iya kata suaminya, pikir suaminya cepet kalau bagus segera dibeli gitu ya. Tapi kancingnya besar-besar. Aku kalau kancing besar-besar gini kok nggak pantas sih, Bah. Ganti ya yang lain ya. Ya coba yang lain lagi. Kalau yang biru gimana? Bagus nggak? Aku seneng banget ya warnanya kalem banget deh. Iya, bagus dibeli aja. Tapi ini ukurannya nggak ada yang cocok. Cek lain-lain dulu ya, terus kemudian coba yang lain lagi. Yang pink gimana? Bagus banget kamu kalau pakai pink itu cantik banget. Apa nggak terlalu ngejreng Mas? Ya udah kamu pilih yang mana gitu ya. Akhirnya pilih yang ungu. Gimana yang ungu? Bagus banget itu yang ungu, Masya Allah. Kamu tampak begitu mempesona ketika pakai yang ungu itu. Tapi katanya ungu warna janda ya. Nggak usah jangan yang ungu malu Ganti lagi. Masya Allah satu toko dicoba 13 baju. Semuanya bagus awalnya, semuanya bagus. Tapi selalu ada catatan sehingga tidak jadi membeli. Dan 13 itu semuanya tidak ada satupun yang dibeli. Dan keluar dari toko tanpa rasa bersalah. Itu suaminya yang nganter, itu ya. Malunya sama pramuniaganya itu sudah entah taruh muka di mana gitu. Ini set mentalnya beda Bu, memang. Set mentalnya beda ibu-ibu dengan bapak-bapak itu. Iya gitu, bener gitu kah? Itu, kalau suami itu belanja kan gitu Bu. Brudut, masuk toko, set-set, coba mana yang, nyobanya aja cepet-cepet. Langsung memutuskan, bayar. Begitu sampai di rumah dicoba, ternyata kelihatan perutnya buncit. Bah kalau pakai itu kayaknya perutnya buncit. Oh ya, ya udah nanti aku beli lagi yang lain. Laki-laki. Cara berpikirnya yang berbeda. Maka kemudian saya peringatkan kepada bapak-bapak, kalau dimarahi istri, kok istri kayaknya tuduhannya sangat serius, jangan percaya dulu. Boleh jadi itu hanya ungkapan perasaan sesaat. Nanti 10 menit kemudian dia akan ingat kembali bahwa Anda wahai para suami itu sungguh baik hati. Kadang-kadang dia ketika marah itu cuma lupa kok. Lupa tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia rasakan bersama suaminya. Lupa Bu, memang lupa. Memang susah kalau lagi marah ingat kebaikannya itu. Yang teringat kemudian justru kesalahannya. Maka kadang ada suami yang ngadu, kok istri saya kalau marah kok histeris. Histeris gimana tuh? Histeris. Bukan histeris, historis. Loh maksudnya gimana? Loh kalau dia marah karena kesalahan saya saat itu dia bisa menyebutkan kesalahan saya semuanya sejak awal pernikahan. Cerewet yang kurang solihah aja.
Nah, harus diperbaiki menjadi cerewet salihah dengan menyebutkan secara adil, ya tahu mas, kamu itu sudah banyak baiknya sama aku, cuma kali ini kamu bikin aku kecewa banget. Gitu. Ini namanya kalimatnya lebih objektif. Laki-laki lebih bisa menerima kalimat semacam itu daripada kamu tuh dari dulu nggak pernah berbuat. Ingat nggak awal pernikahan itu? Kayak gini juga. Sampai sekarang kamu belum berubah mas. 3 tahun nikah nggak berubah-berubah. Apa yang bisa diharapkan dari kamu coba? Wah itu sakit banget buat lelaki gitu. Ternyata saya tidak bisa diharapkan lagi gitu. Itu sedih banget loh itu. Jadi Masya Allah ya, ini hati-hatinya kita di dalam cerewet salihah ini. Jadi kelola kata-kata ini, kalau bisa pause dulu. Saya pengen marah sama dia itu ya. Kayak kemarin ada bapak-bapak yang tanya, ibu-ibu itu katanya dari tulang rusuk itu katanya bengkok, kalau didiemin tetap bengkok, kalau diluruskan patah, terus gimana Ustaz? Gitu. Saya jawab dengan sebuah kisah ibunda kita Aisyah yang sangat terkenal, beliau banting piring itu kan. Jadi ada tamu di rumah ibunda kita Aisyah, menemui Rasulullah SAW, ditemui oleh Nabi SAW tamu itu, gitu kan. Nah di tengah-tengah tamu ini berbincang asik dengan Rasulullah, istri Rasulullah dari rumah yang lain melihat tamunya kok belum disuguh ya. Akhirnya dia suguhkan makanan, dibawa sama jariyahnya, sama pelayannya, dibawa ke rumah Aisyah, nyuguh. Niatnya baik nggak? Baik, tapi Aisyah merasa kedaulatannya dilanggar. Rumah gue, tamu gue, berani-beraninya kasih hidangan. Kan gitu. Maka begitu melihat hidangan itu hendak dicomot oleh para tamu, Aisyah keluar, dueng. Tangannya maju duluan, piring itu ditamplek. Tamplek itu bahasa Indonesianya apa? Ditampel. Ditepis itu gini. Ini ditampel, puang gitu kan. Buk, perang gitu kan. Wadah pecah, hidangan berhamburan. Coba bayangkan, apa reaksi Nabi SAW? Senyum, Aisyahnya sudah balik kanan, jalan lagi ke kamar. Senyum, apa yang lakukan Nabi SAW? Ambilin pecahan pinggannya, diletakkan di tangan dan lengan. Kemudian makanan yang tidak kotor langsung dinaikkan kembali ke pinggan. Yang kotor beliau bersihkan dengan ujung gamisnya, kemudian diletakkan lagi di pinggan. Diangkat lagi ke atas meja, ditaruh, kemudian beliau bersabda kepada para tamu, Kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan makan, dan mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Cuma begitu. Disebut mematahkan kalau Rasulullah SAW itu begitu Aisyah perang gitu, kemudian beliau berdiri mengatakan, dasar istri tidak tahu diri. Itu namanya mematahkan. Nah, kalau istrinya nggak tahu diri, suaminya juga sama gitu. Tapi apa? Masya Allah, Rasulullah tidak melakukan itu. Jadi kalau Rasulullah menegur istri di depan tamu, itu meruntuhkan harga dirinya. Itu menyakiti dia. Itu mematahkan dia sebagai tulang rusuk yang bengkok itu. Masya Allah. Pulang, balik kanan. Kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan makan, dan maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Tamunya kan yang melongo ya. Istri Nabi serem juga ya gitu. Memang gitu ya. Makanya banyak lelaki pengen dapat istri kayak Aisyah, nggak ngerti cerita-cerita kayak gini nih. Nggak ngerti cerita-cerita berat kayak gini. Nah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, perilaku Rasulullah, wal'afu gharat ummukum. Nanti ketika selesai, wanita itu ya, kalau habis berbuat sesuatu, atau bahkan siapapun, laki-laki juga sama, kalau berbuat sesuatu melampaui batas, pasti beberapa menit kemudian sesal banget. Menyesal banget gitu kan. Nah bedanya ada orang yang ketika menyesal itu gengsi untuk minta maaf, ada yang tidak gengsi untuk minta maaf. Betul nggak? Iya. Ada yang berhasil mengalahkan gengsinya untuk minta maaf, ada yang enggak. Nah Aisyah termasuk yang kemudian untuk gitu ya, jalan menghadap Nabi SAW, kemudian
Terus gimana? Fa kaifa ya Rasulullah? Ini pertanyaan beliau, fa kaifa hadhihi ya Rasulullah? Ini terus gimana? Nah, kalau Rasulullah SAW itu membiarkan bengkok, beliau akan berkata, udah nggak apa-apa, engkau selalu memang cantikku, engkau cintaku, gitu. Jadi ini suami istiqomah. Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu ya, itu istiqomah. Salah yang seperti itu. Kalau sudah istri pada keadaan siap diperbaiki, perbaiki. Apa yang dikatakan Nabi SAW sambil tersenyum, pinggan diganti pinggan, makanan diganti makanan. Kalau engkau masak, akan kubantu. Luar biasa. Pinggan diganti pinggan. Aisyah masih punya pinggan bagus, masih. Yang tadi ditampel sampai pecah harus diganti. Itu memperbaiki kan? Oke, pinggan diganti pinggan. Makanan diganti makanan. Sampai Rasulullah menawarkan, kalau engkau tidak memasak, aku akan membantu. Indah sekali. Jadi itu yang dimaksud, apa tadi? Meluruskan, gitu ya. Tidak membiarkan tetap bengkok. Kalau cuma dibilang, gak apa-apa sayang, aku mengerti. Kau memang cantik. Solihaku, kamu berhak kok memang nampel tadi itu. Nah ini namanya membiarkan dia tetap bengkok, gitu kan? Nggak berani menasehati. Loh, kalau istri sudah merasa patut untuk dinasehati, siap untuk diluruskan, berikan nasihat. Ini harus dilakukan oleh suami, gitu ya. Bukan membiarkan istri tetap bengkok. Di sisi yang lain tadi juga Rasulullah tidak mematahkan. Cara mematahkan gampang. Tinggal kemudian di dalam saat seperti itu bangkit kemarahan, ditunjuk-tunjukkan pada orang, dijatuhkan harga diri istri di depan orang, udah hancur hatinya, patah dia, gak akan lagi mau taat kepada suami setelah itu. Karena apa? Dia telah dipermalukan oleh suami di depan umum. Tapi Rasulullah tidak, Masya Allah, gitu ya, dijaga betul, gitu ya. Tidak dibiarkan tetap bengkok, tapi juga tidak dibatahkan. Diluruskan sedikit demi sedikit. Dengan begitu indah. Ini contoh. Gitu ya Bu ya. Jadi Masya Allah ya. Ini teladan-teladan Nabi SAW di dalam mengelola rumah tangga dengan segala halnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk kita telusuri terus.